dapat. Anyway, tadi kita ngomongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Ketemu lagi di hari ini Sabtu 6 Desember 2025. Sehat-sehat ya semua. Mungkin sore ini ada yang lagi hangout, ada yang lagi quality time, lagi me time mungkin. Pas banget malam minggu ya. Atau juga lagi nunggu pertandingan antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya. Yang mana ini juga merupakan laga tunda. Oke, kita akan bahas pertandingan antara Persib versus Borneo, laga yang dilangsungkan tadi malam di GBLA dan berkesudahan dengan skor 3-1 kemenangan untuk tuan rumah Persib Bandung. Wow, penampilan yang sangat luar biasa dan cukup meyakinkan ya, terutama ketika masuk di babak kedua. Disclaimer dulu, gua cuma nonton pertandingan di babak pertama karena setelah itu gua harus menuju ke studio untuk siaran drawing Piala Dunia 2026 di TVRI. Oke, ini sedikit ya hasil drawing tadi malam. Kita lihat dulu tuan rumah di grup A ada Meksiko, lawannya adalah Afrika Selatan, juga Korea Selatan. Satu lawan lagi masih menunggu hasil dari babak playoff. Nah, Kanada ada di grup B, lawannya adalah Qatar dan juga Swiss. Sama satu lagi masih nunggu. Dan di grup D ada Amerika, ketemunya Paraguay, Australia, plus satu lagi juga masih menunggu hasil dari babak playoff, baik itu dari zona Eropa dan juga interkontinental. Kita lihat juga di grup yang relatif mudah ya, grup surga nih mungkin. Argentina ternyata juara bertahan, ketemunya adalah Aljazair. Terus juga Austria dan juga Yordania, ini salah satu tim debutan. Mudah-mudahan ada kejutan ya dari Yordania atau mungkin Uzbekistan juga di grup K, ketemunya nanti Portugal. Terus satu lagi Curaçao juga nanti ketemunya Jerman di grup E. Mudah-mudahan tim-tim debutan ini bisa memberikan kejutan ya, dan tidak menjadi bulan-bulanan. Ini grup beratnya nih, grup neraka. Ada di grup I, Prancis, ketemunya adalah Norwegia dan juga Senegal. Plus satu lagi masih nunggu dari playoff. Mbappe langsung ketemu sama Haaland. Ada juga Inggris di grup L, ketemunya adalah Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Bakal rame nih. Gimana, tim lu aman semua pembagian grupnya? Oke, langsung kita bahas ya pertandingan tadi malam Persib versus Borneo FC yang dilangsungkan di Gelora Bandung Lautan Api. Persib mendominasi jalannya permainan, terutama di awal babak pertama sekitar 15 menit. Ini benar-benar penguasaan bola milik Persib Bandung. Adapun Borneo memegang bola ini dengan counter ataupun juga serangan-serangan yang lebih direct ya. Persib benar-benar kuat di lapangan tengah. Luciano Goicoechea, Tom Hai, dan juga Mark Locke sangat rapat sehingga mereka bisa memenangkan pertarungan di lini tengah. Mereka sangat solid dan sangat tenang ya. Tentu bermain di hadapan para supporter sendiri di GBLA. Dan kita lihat Beckham juga menjadi poros serangan dari Persib ya. Tom Hai beberapa kali kasih umpan daerah, trupas ke Beckham. Selain juga memang langsung tusukan ke kotak penalti. Dan Beckham juga penampilannya sangat luar biasa. Dia beberapa kali mengirimkan umpan, kontribusinya sangat dahsyat ya. Dan cukup tenang juga Beckham, semakin matang gue lihat. Dia tahu kapan harus passing, dia tahu kapan harus capping, dia kapan harus nunggu gitu. Backup dari teman-temannya ketika dia dapat diagonal pass di samping, dia nggak terburu-buru untuk langsung long pass ke kotak penalti, tapi kadang-kadang dia nunggu Tom Hai naik, dia tarik dulu ke belakang. Ini memang luar biasa banget. Dan William Barros juga sama di sektor kanan, sangat konsisten ya. William Barros adalah salah satu pemain yang sangat jarang sekali kehilangan bola. Dia selalu punya cara untuk melepaskan diri dari pengawalan lawan atau ketika dihadang oleh bek lawan, dia selalu bisa lepas ataupun juga mencari cara untuk bisa memberikan umpan ya. Luar biasa. Tapi sayangnya di menit ke-17 lagi asiknya nyerang, lagi asiknya ball position, Persib kena long ball, lagi-lagi kena direct ball. Ini seperti kejadiannya waktu lawan Lion City Sailor dan juga Selangor ya. Kali ini umpan dari Peralta ditujukan kepada Vinicius, dan Vinicius dengan postur yang besar menang body charge lawan Barba, bisa melepaskan diri dari pengawalan dan dengan eksekusi yang sangat dingin, dengan passing yang sangat brilian, bola ditaruh di tiang kedua. Dan ini gua rasa semua kiper siapapun pasti kena sih ya kalau udah di flashing kayak gitu, eksekusi yang sangat dingin ya. Dan gue mau bilang bahwa ini
menjadi salah satu kelebihan dari Borneo ya. Mereka itu sangat taktis sekali. Kadang-kadang nggak perlu, rumit dalam membangun serangan atau nggak perlu melakukan ball possession yang lama, yang panjang, mendistribusikan bola dari tengah ke depan atau mungkin melebar dulu. Kadang-kadang mereka cukup langsung umpan direct, entah itu ada satu pemain yang jadi pemantul karena kalau kita lihat, di pertandingan-pertandingan lain ya, contohnya waktu lawan Semen Padang, direct pass diberikan ke Vinicius, Vinicius pantulin bola ke Peralta, Peralta yang cetak gol. Nah, atau cukup dengan langsung, kasih long pass dan si striker atau target man bisa menciptakan gol. Ini menjadi salah satu kelebihan dari, Borneo, FC. Tapi kita lihat ya, gue juga mau nyorotin soal, Fitrah Maulana yang dimainkan, debutnya di Super League. Penjaga gawang muda yang punya potensi, kalau kita lihat juga posturnya bagus, ini diberikan kesempatan dan ini perlu diberikan, kepada Fitrah Maulana. Karena tentu Fitrah juga diproyeksikan untuk jangka panjang, untuk, menjadi penjaga gawang andalan Persib di masa yang akan datang. Dan performanya, kemarin tampil cukup, baik ya. Tapi di sini juga kita melihat ya, dengan dimainkannya Fitrah Maulana, apakah memang berarti Adam Priesbeck sudah tidak lagi menjadi proyeksi dari Boyan Hodak dan benar-benar akan dilepas di, bulan Januari mendatang, kita tunggu. Tapi selebihnya kalau misalnya starting line up ya, ada, Ramon Tangki yang dimainkan karena memang Andrew Jung juga, masih pemulihan dan Ramon Tangki juga akhirnya pecah telur. Luar biasa nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Setelah sekian lama, setelah beberapa, pertandingan dilakoni dan di partai tadi malam pun setelah beberapa peluang didapatkan oleh, Ramon Tangki, akhirnya dia bisa menciptakan gol. Kita lihat peluangnya, sebelum dia cetak gol itu ada kalau nggak salah ada 2 sundulan dan satu lagi tendangan keras dari luar kotak penalti kena tiang. Wow, mungkin kalau hari itu nggak ada gol yang diciptakan oleh Ramon Tangki, gue nggak tahu, rasa frustasi yang dia rasakan ya. Tapi ternyata, kebuntuan berhasil dipecahkan oleh Ramon Tangki yang memang disupport banget sama rekan-rekannya, di Persib Bandung. Banyak sekali umpan yang ditujukan kepada Ramon, termasuk dari Beckham ya, dari sisi kiri beberapa kali passing hingga akhirnya juga klimaks. Setelah Ramon menerima umpan dari, Beckham, dia bisa melakukan sundulan ke arah pojok yang sulit diantisipasi oleh Nadeo Argawinata. Dan kalau kita lihat ini memang bola-bola favoritnya Ramon ya kalau, kita amati dari beberapa peluang yang didapatkan bukan hanya di pertandingan ini aja, plus juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya, bola-bola kalau gue bilangnya dulu pas main bola, bola-bola favorit gitu ya, striker gue tuh selalu bilang, "Ini bola favorit gue," gitu. Nah, ini bola favorit Ramon sebenarnya, bola-bola panjang, bola-bola crossing, dia tinggal heading dan atau melakukan sontekan gitu ya. Tipikal bomber banget, tipikal target man banget, nomor 9 klasik ya, classical number 9. Dan kalau menurut gua ya, Ramon tuh salah satu striker yang kemampuannya cukup komplit ya. Dia punya kemampuan heading, dia punya power dengan, apa namanya, body atau postur yang dia punya, dia bisa memenangkan duel termasuk juga duel-duel udara dan kita lihat sundulan yang dilakukan oleh Ramon, ini dalam posisi yang tidak ideal ya, dengan posisi sulit dia, dikawal. Sebenarnya dia dapat cover, terus dia bisa lepas dan melakukan sundulan bahkan dengan, terjatuh ya, sambil terjatuh gitu posisinya. Ini luar biasa. Tapi memang minusnya Ramon itu larinya aja kurang kenceng ya. Ya nggak apa-apa juga sih karena memang dengan postur seperti dia, pasti kelebihannya adalah di strength tadi. Dan satu lagi dia punya shoot power yang sangat luar biasa dan, shooting akurasinya juga oke, cuman memang belum hoki aja kemarin, membentur tiang gawang ya. Tapi kita udah lihat nih, bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Ramon Tangki dan harapannya memang setelah pecah telur akan terus mengalir gol-gol yang bisa diciptakan oleh Ramon Tangki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi tim, bagi Boyan Hodak terutama, striker-nya yang selama ini ditunggu-tunggu torehan golnya akhirnya datang juga dan ini tentu menjadi, sebuah, opsi juga kalau misalnya, saat-saat seperti ini Andrew Yung cedera, Ramon bisa diandalkan. Artinya 2 pemain ini juga bisa, dimainkan secara bergantian. Mengingat
2 kompetisi dilakoni oleh Persib Bandung, baik itu di Super League maupun di ACL2. Apakah dengan pecah telurnya Ramon, yang tadinya ini kan udah kenceng banget di Ramon bakal dilepas di bulan Desember nanti dan, Bobotoh juga sudah mendesak sekali agar Ramon hatur nuhun ya, tapi ternyata Ramon cetak gol. Nah, mungkin indikatornya kita lihat juga di beberapa pertandingan ke depan di bulan Desember ini ya, masih ada 4 pertandingan lagi yang akan dilakoni oleh Persib, termasuk lawan Malut besok nanti di salah satu laga tunda, terus juga lawan PSM ya, kalau nggak salah ada lawan lawan Bayangkara, PSM, nanti gue lihat lagi jadwalnya. Nanti mungkin ini akan jadi pertimbangan juga ya, apa namanya, Ramon Tangki yang sudah pecah telur di Persib Bandung. Kalau William Marsilio sih udah udah berat lah ya, udah hatur nuhun nih kayaknya. Oke, kita lihat juga statistik ya di pertandingan tadi malam, itu memang Persib juga sangat dominan, unggul segala-galanya. Ball position unggul 59 banding 41% sekitar itu. Untuk, total shot-nya juga 22 banding 9, on targetnya 9 banding 2, cornernya adalah 4 banding 3. Nah, kita lihat Fabio Levendes mulai main taktikal nih di babak kedua, terutama setelah mereka kebobolan, lewat gol dari Federico Barba di menit ke-50. Ada beberapa pemain yang tipikalnya menyerang dimainkan ya. Ada Douglas Coutinho masuk, terus juga, Maicon masuk, tapi memang dimasukkan juga Ahmad Agung untuk menggantikan Syihran supaya ada keseimbangan. Jadi nggak, ceroboh juga gitu ya memasukkan beberapa pemain yang tipikalnya menyerang, tapi tetap juga diimbangi dengan masuknya termasuk ada Dwiki Herdiansyah, dengan harapan tetap balance begitu ya. Tapi tetap aja akhirnya kebobolan juga karena di sisi lain Boyan Hodak juga melakukan penyegaran yang, terbukti ampuh ya dan sangat efektif. Kita lihat ada Sadil Ramdhani masuk menggantikan Ramon Tangki, terus juga Julio Sosar di lini belakang menggantikan Barba, mungkin ini untuk, penyegaran aja. Termasuk, Dewa juga dimainkan supaya dapat minute of play dan juga tetap panas ya ketika next-nya nanti dibutuhkan di pertandingan selanjutnya, termasuk juga Burginho. Dan Sadil bisa menciptakan gol di menit 90, plus 7. Dan ini bukti, ini buah dari, kejeniusan taktikal yang juga dilakukan oleh, Boyan Hodak dan ini juga kembali membuktikan bahwa materi pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung benar-benar kuat, kedalaman, skuadnya yang sangat luar biasa dan kemampuan yang sangat merata. Adil Ramdhani juga unjuk gigi di mana ia dibutuhkan, dia bisa membuktikan bahwa ia memiliki ketajaman. Wow, itu dia hasil dari pertandingan yang dilangsungkan tadi malam di laga tunda, Persib versus Borneo. Tentu dengan hasil ini, Persija rawan selisih poinnya sekarang hanya tinggal 1, termasuk juga Borneo yang meskipun masih tetap unggul dan selisih poinnya juga masih relatif banyak, tapi harus hati-hati. Kita lihat juga ini adalah klasemennya. Urutannya nggak berubah, Borneo masih di atas, disusul Persija dan Persib Bandung. Yang beda adalah selisih poinnya. Kini Persib Bandung hanya terpaut 1 poin dari Persija Jakarta. Dan dengan Borneo berarti selisih poinnya adalah tinggal 5. Dan kemungkinan ini juga masih bisa berubah lagi karena Persib masih menyimpan 1 laga tunda yaitu lawan Malut United yang nanti akan dilangsungkan setelah pertandingan menghadapi Bangkok United di GBLA dalam ACL2. Dan tentu saja kalau Persib kembali menang, ini benar-benar akan membongkar posisi di, klasemen terutama di papan atas. Semakin seru. Kita lihat juga bagaimana, pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, kans untuk masing-masing tim untuk bisa, meramaikan lagi persaingan. Persija next-nya adalah lawan Semen Padang ya, yang di atas kertas mungkin masih bisa ditaklukkan oleh Persija Jakarta. Sehingga masih ada peluang bagi Persija untuk, bisa ke atas lagi dan melihat dulu ya laga juga Persib versus Malutnya. Apakah Persib akan terus konsisten atau akan terpeleset? Sementara Borneo nanti adalah lawan yang dihadapi yaitu Persebaya Surabaya. Tim yang saat ini juga sedang mengalami inkonsistensi. Apakah Borneo mampu memanfaatkan, kesempatan ini atau seperti kata Bobotoh, Borneo apakah kehabisan bensin di sini? Tapi ya mungkin lihat lawannya juga, kalau lawan yang dihadapi oleh Persib Bandung ya berat juga apalagi mainnya di GBLA.
Kita lihat aja nanti bagaimana, peta persaingan selanjutnya di Super League untuk menentukan atau menuju ke tangga juara. Yang pasti ini juga masih, sekitar 14 pertandingan ya sampai besok atau pekan depan yang dilangsungkan di musim 2025-2026 ini. Alright, itu dia sedikit update ya hasil pertandingan tadi malam, di mana Persib berhasil memenangkan pertandingan meskipun sempat tertinggal di awal babak pertama tapi berhasil melakukan remontada dan menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas Borneo FC. Oke teman-teman, ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pasti jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen serta share supaya channel ini terus berkembang. Thank you banget, adios.